Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, berita kali ini kita akan sama-sama untuk menyaksikan video yang saya sudah rangkum untuk memberikan informasi kepada kalian semua tentang video-video terkait berita-berita sepak bola timnas Indonesia kita hari ini dan bagaimana prestasi-prestasi dan pencapaian yang sudah dicapai hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya. Let's go. Gue cukup impress dengan penampilan dari timnas 3-0, U16 luar biasa. di Piala AFF U16 menghadapi Singapura U16 di pertandingan pertama dengan skor 3-0. Sebenarnya 3-0 skornya gue nggak mau bahas skor, tapi lebih ke permainan. Karena setahu gue ini tidak ada laga uji coba sebelum ini. Ya setahu gue, jadi untuk pertandingan pertama ya ini menurut gue sudah cukup baik lah. Dalam arti gue tidak kenal satupun nama pemainnya. Jadi murni berdasarkan pertandingan tadi. Dan gue tidak melihat ada satu pemain yang menonjol sendirian. Dalam arti semua pemain rata. Kualitasnya cukup oke. Tinggal bagaimana detail-detail soal chemistry, soal bagaimana kombinasi itu lebih harus diperbanyak. Tadi terlalu sedikit menurut gue. Terutama di babak pertama. Cukup banyak long ball. Mungkin masih masih belum bisa menjalankan strategi di awal-awal karena mungkin pressure dan tegang dan sebagainya. Tapi di babak kedua jauh lebih mending. Yang mungkin gue highlight kurang itu striker kita kembali lagi nomor 9 terus diganti nomor 20, itu menurut gue kurang tajam. Ada berapa kali peluang yang harusnya nomor 9 menurut gue terlalu egois, terlalu memaksakan. Tapi mungkin karena masih muda, ya dia bisa diberikan masukan lagi nanti oleh Coach Nova mungkin supaya jangan terlalu egois, decision making harus lebih bagus. Tapi secara overall mereka bermain dengan cukup baik, cukup tenang, terutama pressingnya. Pressing mereka cukup kompak ya, dalam arti mereka pressing cukup tinggi, 6 pemain bisa melakukan pressing secara bersamaan, which is good. Singapura tidak diberikan ruang di babak kedua, nyaris nggak ngapa-ngapain. Singapura cuma bertahan doang. Baraya, timnas U23 kemarin menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa, skill yang sangat-sangat keren. Tapi ternyata mereka itu menjadi keren seperti itu karena banyak orang-orang naturalisasi di sana. Benar gak? Atau ternyata pelatihnya juga orang-orang asing? Iya gak sih? Atau kalau misalkan kita lihat secara lebih luas lagi, ternyata ekonomi Indonesia yang bisa sebesar ini dengan penggelontoran uang yang sangat besar-besaran ini ternyata juga dimotori oleh orang-orang naturalisasi yang 2-3 generasi sebelumnya berasal dari Cina. Waduh, ternyata mobil motor yang kita lihat di jalan raya itu juga semuanya buatan asing. Kemudian peci saya, kacamata bolong saya, dan baju saya itu juga adalah produk asing atau menggunakan teknologi asing atau yang dibuat oleh mesin-mesin asing. Waduh, ternyata semuanya asing ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomong anti asing, emang Indonesia bisa kayak apa? Baraya, timnas U23 kemarin menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Anti asing kita anti towel ya. Halo teman-teman. Ada info apa nih dari Bang Ropan? Salam sejahtera, apa kabar? Ya semoga teman-teman bersama keluarga, teman-teman dimanapun kalian berada baik-baik, tetap semangat, dan terima kasih dari saya untuk kalian semua yang sudah mensubscribe, share, like channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa bantuan teman-teman, channel saya ini tidak akan berkembang. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Nah, saya akan bicara soal Elkan Bagat. Posisi Elkan Bagat itu sangat terancam untuk bisa tampil di putaran ketiga. Kenapa saya bilang demikian? Karena berat bagi dia untuk bisa dapat tempat. Kalau melihat bagaimana sikap Sintayong ya kemarin di saat kita menghadapi 2 laga terakhir di kualifikasi grup F ya untuk Piala Dunia zona Asia, di mana kita menghadapi Irak dan menghadapi Filipina di Gelora Bung Karno. Ya teman-teman, kalau bahas soal Elkan Bagot, dia seperti menyanyiakan kesempatan dan kepercayaan. Kita lihat bahwa Erick Thohir dan Sintayong adalah orang yang membangun disiplin yang tinggi dalam tim. Dan kemudian ada orang yang menganggap remeh hal itu dengan tidak disiplin. Dipanggil, tidak datang, dan kemudian dia memilih liburan saja di Bali daripada memberikan segenap tenaga yang dibutuhkan dari dirinya untuk bermain di timnas waktu Olimpiade kemarin. Itu benar-benar blunder yang membuat kekecewaan, menunjukkan dirinya adalah orang yang tidak disiplin, orang yang tidak menghargai kesempatan yang ada. Makanya kalaupun tidak dipanggil ya it's okay. Harus orang yang disiplin yang harus membela timnas. Guys, sudah dikonfirmasi oleh Pak Erick Thohir bahwa timnas senior kita tidak akan ikut Piala AFF 2024. Begini alasannya.
Nih Pak Erik ngomong kayak gini guys, biarkan pemain yang sudah naik tidak turun lagi, biar tetap main di atas seperti tim senior. Jadi pemain-pemain kita yang sudah ikut di tim senior, yang sedang mengikuti kualifikasi Piala Dunia, kemungkinan besar tidak akan diikut sertakan pada Piala AFF 2024 di akhir tahun nanti. Jadi pemain-pemain timnas senior yang ikut kualifikasi Piala Dunia hanya difokuskan untuk turnamen itu saja. Tidak akan diikut sertakan untuk AFF, karena menurut Pak Erick Thohir tidak fair. Jadi ada informasi yang tersirat bahwa pemain-pemain yang akan diturunkan untuk turnamen Piala AFF nanti adalah pemain-pemain muda. Mungkin juga ada tambahan dari pemain-pemain senior yang berkompetisi di Liga 1 nantinya guys. Di saat yang bersamaan, Pak Erick Thohir juga menjelaskan bahwa nantinya ketika Piala AFF bergulir, Liga tetap berjalan. Sedangkan tahun depan, pada tahun 2025 ketika SEA Games berlangsung, Liga akan dihentikan sementara. Itu menyeratkan bahwa tim nasional atau PSSI menganggap AFF sebagai turnamen ajang untuk trial saja. Sedangkan untuk SEA Games, PSSI menaruh target untuk kembali menjadi juara back to back. Karena Piala AFF diharapkan sebagai ajang untuk mencari bibit-bibit baru, mencari pemain-pemain bertalenta yang di kemudian harinya diharapkan akan mengisi posisi-posisi penting di timnas senior. Komentar guys tentang pernyataan Pak Erick Thohir ini. Ya, yang setuju, yang mendukung keputusan Pak Erick Thohir, tulis di kolom komentar. Saya pribadi sangat setuju. Ya, kita harus mengupgrade kapasitas, kita harus terus naik level, bukan downgrade, bukan turun level ya. Bukan sombong teman-teman. Tapi kita harus fokus dan bisa memprioritaskan yang mana yang lebih penting. Bisa memposisikan diri kita untuk bisa disiplin dengan ajang atau kompetisi mana yang harus kita menjadi prioritas untuk timnas kita. Ya, karena segala sesuatu bisa terjadi dalam sepak bola. Mungkin saja timnas senior ikut Piala AFF nanti. Dan kalau cedera gimana? Kalau kena kartu merah gimana? Kalau kena kartu kuning dan kemudian itu berpengaruh di kualifikasi nanti gimana? Itu kan ribet, tambah-tambah urusan jadinya. Makanya keputusan Pak Erick Thohir saya pikir sangat tepat. Nama Bung Toel menggema di GBK. Untung nggak ada di situ Bung Toel. Seharusnya harus buat tradisi baru ya. Kalau timnas Indonesia menang, ya jadi kan ada timnas Indonesia yang melingkar di tengah lapangan. Harus ada Bung Toel dong di pinggir lapangan berdiri. Kita lihat apa yang akan dilakukan oleh supporter timnas Indonesia. Dilempari kan. Blacklist orang ini dari sepak bola Indonesia dengan harapan tidak ada klub yang mengontrak orang ini. Oh ini M. Tahir ya. Jadi pernyataan M. Tahir sempat viral. Dia mengatakan bahwa kualitas pemain naturalisasi dengan para pemain lokal itu 11-12. Dan dia menantang untuk timnas Indonesia bertanding dengan pemain lokal, dengan orang-orang seperti M. Tahir. Di sini saya tidak mau merendahkan seorang pemain-pemain lokal, karena banyak juga pemain lokal yang mempunyai kapasitas dan kualitas yang bisa setara dengan para pemain Eropa. Tapi dalam pengamatan kali ini, kenapa banyak diambil para pemain naturalisasi? Karena itu adalah penilaian dari PSSI dan Coach Sintayong bahwa mereka itu sejak kecil sudah berada dalam negara yang dimana itu dalam mereka membangun talenta-talenta muda sepak bola itu strukturnya benar-benar sangat-sangat rapi. Apalagi di Eropa sana, itu akademi sepak bola yang ada itu benar-benar pelatihannya sangat maju dibandingkan dengan kita. Itu berbeda sekali. Makanya itu membuat bahwa kapasitas mereka itu bukan soal SDM-nya teman-teman ya, tapi soal bagaimana struktur dalam mereka membangun sepak bola di negaranya itu sangat berbeda dan kita tertinggal jauh. Kita harus mengakui hal itu. Makanya itu yang menjadi pertimbangan. Tapi bukan berarti Indonesia tidak mempunyai bakat-bakat atau talenta yang luar biasa seperti M. Tahir ini. Ya, seperti kalian bisa melihat ada Marcelino Ferdinand, ya, yang sudah hari ini mungkin dia hidup di era Indonesia yang sekarang ya, di mana fasilitas yang ada. Bagaimana Indonesia membangun sepak bola dari usia dini itu sudah semakin maju. Akhirnya terciptalah talenta-talenta seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, ada Sayuri, ada siapa lagi? Siapa lagi? Coba teman-teman sebutkan. Malik ya yang sudah dipanggil. Itu kan
menunjukkan bahwa bukan berarti dipanggilnya naturalisasi dan kemudian pemain lokal tidak ada yang bagus. Ada kok. Kalian buktikan, jangan hanya banyak omong. Harus buktikan dong. Bagaimana pendapat kalian soal pernyataan itu? Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless. Bye guys.